Halo sahabat matematika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar materi matematika wajib kelas 10, yaitu nilai mutlak. Nilai mutlak ini merupakan materi pertama di kelas 10 ya. Adapun rincian materi yang akan kita pelajari di nilai mutlak ini, yaitu yang pertama, yaitu konsep nilai mutlak. Yang kedua, persamaan nilai mutlak. Yang ketiga, pertidaksamaan nilai mutlak. Kemudian yang terakhir, yaitu grafik fungsi nilai mutlak. Nah, ini yang akan kita pelajari di bab nilai mutlak ya. Untuk video kali ini kita fokus di pembahasan yang pertama, yaitu konsep nilai mutlak. Baik, kita langsung aja ke materi pertama, yaitu tentang konsep nilai mutlak. Oke, sekarang kita masuk ke konsep nilai mutlak ya. Nah, apa sih nilai mutlak itu? Nilai mutlak ini biasa disebut nilai yang tidak pernah negatif. Artinya kalau dia tidak pernah negatif itu bisa dia positif, bisa juga dia nol. Nah, konsep di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan yang tidak pernah negatif itu adalah konsep jarak. Jarak itu tidak pernah bernilai negatif, tapi bisa positif kalau dia berpindah, bisa nol kalau dia tidak berpindah. Untuk notasinya, notasi nilai mutlak itu disimbolkan dengan tanda kurung tegak. Nilai mutlak ini biasa juga disebut dengan nilai absolut. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan dalam sebuah garis bilangan seperti ini, seseorang berdiri pada titik 0. Orang ini anggaplah namanya Andi. Andi ini maju 2 langkah ke depan ya. Sebanyak 2 satuan. Maka posisinya sekarang itu berada di angka 2. Kalau dia misalnya maju lagi 1 langkah, maka dia sekarang berada di angka 3. Kalau misalnya dia mundur misalnya sampai 4 langkah.
Maka sekarang dia posisinya ada di negatif 1. Kalau misalnya dia mundur lagi 2 langkah, maka posisinya sekarang di negatif 3. Di sini. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Posisi Andi ini bisa kita tulis dalam bentuk operasi bilangan bulat. Jadi posisi Andi itu sama dengan jaraknya dari 0 ke 2, itu 2, tambah 1 ya, banyak langkahnya, banyak perpindahannya. 2 tambah 1 tambah yang ini, dia mundur sebanyak 4 langkah. Berarti kita tulis negatif 4 ditambah lagi dengan dia mundur lagi 2 langkah, negatif 2. Maka posisi Andi bisa kita dapatkan dengan mengoperasikan bilangan bulat ini. 2 tambah 1 tambah negatif 4 tambah negatif 2. Ya. Ini 2 dengan ini habis ya. Jadi 1 dikurangi 4 yaitu negatif 3. Seperti ini. Nah, posisi Andi sekarang berada di negatif 3. Jadi dia sekarang berada di sini. Posisi akhirnya. Nah, bagaimana kalau yang diminta itu adalah panjang lintasan? Panjang lintasan ini kan berkaitan dengan jarak. Jadi kan panjang itu nggak boleh negatif ya. Kalau kita menggunakan seperti ini kan negatif. Sedangkan jarak itu atau panjang lintasan itu nggak mungkin dia negatif. Nah, maka caranya sama seperti yang ini tadi, tinggal kita tambahkan tanda mutlak. Jadi untuk mempositifkan. 2 tambah mutlak 2 tambah mutlak 1 ditambah mutlak negatif 4 ditambah mutlak negatif 2. Nah, tadi konsepnya di sini, nilai mutlak itu tidak pernah negatif ya, tapi bisa positif, bisa dia 0. Nah, kalau dia positif, maka dia tetap 2. Ini jadi 1. Tambah, kalau dia negatif 4, ini kan jaraknya tetap ya. Mau maju, mau mundur, jaraknya tetap 4. Itu maksudnya. Dan 2, negatif 2 juga sama, jadi plus 2. Nah, berapa panjang lintasannya sekarang? Tinggal kita hitung. 2 tambah 1, 3 tambah 4, 7 tambah 2, 9. Nah, jadi panjang lintasannya yaitu 9 satuan. Itu ya. Nah, adapun tanda yang di sini tadi, tanda positif negatif, itu menunjukkan arahnya. Kalau dia positif, ini artinya dia maju. Kalau dia negatif, yang 2 ini, itu artinya dia mundur. Gitu ya. Positif maju, negatif mundur. Atau bisa juga positif ke kanan, negatif ke kiri. Nah, itu hanya sebagai penanda. Kalau panjang lintasan, itu akan selalu positif. Maka di sini kita mutlakin. Ya, seperti itu ya. Ini untuk ilustrasi. Nah, sekarang kita ke definisi nilai mutlak. Seperti yang kita tahu tadi, bahwa nilai mutlak itu adalah jarak. Misalnya kalau mutlak positif 5 itu sama dengan 5. Kalau dia mutlak 0 itu sama dengan 0. Kalau dia mutlak negatif 5 itu sama dengan positif 5 kan ya.
itu sama aja artinya dengan negatif dinegatifkan lagi. Gitu. Ini sama dengan 5. Nah, maka berdasarkan ini, kalau dia positif dan 0, itu akan menghasilkan dirinya sendiri. Kalau dia negatif, maka tinggal kita tambahin negatif lagi, artinya positif. Ya. Berdasarkan ini, nilai mutlak itu bisa kita definisikan seperti ini. Nilai mutlak itu akan bernilai positif ya apabila akan bernilai sama dengan dirinya sendiri apabila X lebih besar atau sama dengan 0. Dan akan bernilai negatif X ini. Kalau di dalam ini negatif, maka kita negatifkan lagi itu hasilnya. Itu apabila X yang di dalam ini kurang dari 0. Saya ulang lagi ya. Kalau dia yang di dalam nilai mutlak ini positif atau sama dengan 0, maka dia menghasilkan dirinya sendiri. Ya, itu cara bacanya yang belakang ini. Kalau dia di dalam ini negatif ya, kurang dari 0, maka hasilnya kita negatifkan lagi seperti tadi ini. Di dalam ini negatif, maka hasilnya itu kita negatifkan lagi. Negatif dikali negatif 5 sama dengan 5. Nah, ini adalah definisi nilai mutlak. Baik, sekarang kita ke contoh soalnya. Nomor 1. Berapakah hasil dari mutlak negatif 20 tambah 5 kali 3? Ini. Caranya sama aja dengan kurung biasa ya. Jadi kita selesaikan dulu operasi yang harus didahulukan yaitu kali. Jadi ini negatif 20 tambah 15. Ini sama dengan negatif 20 tambah 15 itu negatif 5. Karena ini mutlak, maka hasilnya positif sama dengan 5. Kemudian yang kedua, misalnya negatif 2 kuadrat tambah negatif 5, negatif 3 kali mutlak negatif 4/3. Ini hasilnya berapa? Nah, caranya sama seperti nomor 1. Kita selesaikan dulu yang ini ya. Yang paling depan ini negatif 2 dimutlakan itu hasilnya 2 ya. Kemudian kita kuadratkan. Kemudian yang ini mutlak negatif 5 itu sama dengan 5. Negatif 3 kali yang ini kita mutlakan jadinya 4/3. Yang ini bisa kita coret ya. Sekarang kita operasikan lagi dari sini. 2 kuadrat itu 4 tambah 5 dikurangi 4. Ini sama dengan 5 ya. Satu lagi. Akar 30 dikurangi 5. Nah, kalau bentuknya akarnya ini tidak bulat. Jadi kita kira-kira aja akar 30
itu kira-kira berapa? 5 komaan ya, 5 lebih. Jadi karena dia di sini 5 lebih, maka yang di dalam ini positif, maka hasilnya kita tulis tetap seperti ini. Bagaimana kalau dia sekarang ini kita balik ya? Kita ubah, ini anggap nomor 4. Nomor 4 ini kita ubah posisinya, 5-nya di sini, di depan, kemudian akar 30-nya di belakang. Ini. Nah, karena dia tadi 5, karena dia yang di belakang ini hasilnya 5 komaan ya, 5 lebih, maka hasil di dalam ini, di dalam mutlak ini adalah negatif. Kecil kurangi besar kan negatif ya. Nah, kalau dia seperti ini, maka ini kita harus tambahin lagi tanda negatif di luarnya. Jadi seperti ini jawabannya. 5 min akar 30. Atau kita balik posisinya. Akar 30, ini kan positif jadinya, negatif kali negatif. Sedangkan negatif yang 5 ini jadi negatif. Nah, yang ini tadi kalau dibalik, yang ini tadi yang pertama, ini tidak dibalik, karena dia yang pertama ini hasil di dalam mutlak ini adalah positif. Sedangkan yang nomor 4 ini, yang di dalam mutlak ini hasilnya negatif, jadi jawabannya kita balik ya. Jawabannya sama, ini dengan ini sama. Artinya kalau seperti tadi yang ini, positif 5 dengan negatif 5 kan hasilnya sama-sama positif ya. Sekian dulu untuk materi konsep nilai mutlak. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.